Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tani Aflah, mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang transformasi geometri untuk SMP kelas 9 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dengan kompetensi dasar 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantum posisi, besar, dan bentuknya sendiri, atau suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal XY menuju ke posisi lain X-aksen, Y-aksen. Transformasi geometri ini memiliki 4 jenis. Yang pertama itu translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra. Nah, yang pertama itu adalah translasi. Translasi adalah suatu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Kita masuk ke contoh. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, titik B 5,2, dan titik C 3,4. Tentukan bayangan segitiga ABC jika ditranslasikan dengan vektor 3,-2. Langkah pertama, buatlah titik ABC dengan menggunakan input bar. Titik A tadi adalah 2,1. Kemudian titik B 5,2. Titik C itu adalah 3,4. Nah, kemudian hubungkan ketiga titik tersebut menjadi segitiga dengan mengklik poligon. Nah, kemudian kita buat vektornya dengan cara klik vektor. Vektornya tadi adalah 3,-2. Nah, di sini vektornya itu adalah 3,-2. Kemudian letakkan kursor pada objek Letakkan kursor pada objek yang akan ditranslasikan, kemudian kita klik pada objek tersebut. Selanjutnya kita klik Translate by Vector. Lalu klik pada vektor translasi. Nah, maka akan muncul hasil translasi dari bangun segitiga. Nah, mudah bukan teman-teman? Langsung saja kita masuk yang kedua, yaitu refleksi. Nah, refleksi atau pencerminan adalah salah satu bagian transformasi yang memindahkan titik pada bangun geometri
dengan menggunakan sifat benda dan bayangan cermin datar. Refleksi ini memiliki 6 jenis, yaitu refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis sama dengan Y sama dengan negatif X, refleksi terhadap titik O 0,0, refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Langsung kita ke contoh. Soal yang pertama itu, sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,4, titik B 5,6, titik C 3,9. Tentukan bayangan segitiga ABC jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, cara pertama, kita buat titik ABC dengan menggunakan input bar. Titik A tadi adalah 2,4. Tanda kurungnya jangan lupa, enter. Lalu titik B-nya tadi yaitu 5,6. Kemudian titik C yaitu 3,9. Enter. Nah, kemudian kita hubungkan tiga titik tersebut agar menjadi segitiga dengan menggunakan poligon. Ini. Nah, lalu kita klik reflect about line. Lalu letakkan kursor pada objek segitiga yang tadi kita buat. Kemudian kita klik segitiga. Selanjutnya klik pada sumbu X. Ini sumbu X-nya. Kita klik. Nah, maka akan muncul hasil refleksi dari segitiga tadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Soalnya sebuah trapesium ABCD dengan koordinat titik A 2,1, titik B 4,3, titik C 4,4, dan titik D 2,4. Tentukan bayangan trapesium jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Nah, cara pertama, sama seperti tadi, kita masukkan titik A, B, C, D-nya. Titik A-nya tadi adalah 2,1. Titik B-nya itu 4,3. Kemudian titik C-nya itu 4,4 dan titik D 2,4. Nah, selanjutnya kita hubungkan keempat titik tersebut agar menjadi trapesium dengan menggunakan poligon. Kemudian kita masukkan X sama dengan negatif 2. Enter. Lalu kita klik reflect about line. Letakkan kursor pada trapesium, kemudian kita klik trapesiumnya. Selanjutnya kita klik pada garis X sama dengan negatif 2. Nah, maka akan muncul hasil refleksi dari trapesium tersebut. Nah, untuk
Materi selanjutnya akan dijelaskan pada video part 2. See you soon!